Satu, dua. Kenceng banget. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Akhirnya aku dapat kesempatan untuk tes langsung Porsche Cayenne. Ini mobil yang sangat kepengen sekali untuk aku coba langsung, karena dari awal pertama kali mobil ini di launching di 2023 di Gias, itu tuh udah langsung jatuh cinta aku sama mobil ini. Karena apa? Mobil ini tuh seperti 911 tapi versi SUV-nya. Jadi keren aja gitu untuk dilihat. Depannya gagah, bentuknya keren, interiornya mewah, performance-nya pun juga nggak main-main. Dan yang aku tesnya adalah yang Cayenne Base, jadi yang tipe terendahnya. Tapi walaupun ini yang Cayenne Base, tapi bukan berarti mobil ini pelan. Enggak, ini tetap sebuah Porsche, pasti tetap kenceng. Nah, jadi dalam video ini aku akan membahas secara lengkap apa saja yang ditawarkan oleh Cayenne ini. Jadi simak videonya. Aku sudah pernah mencoba Porsche lain seperti Porsche Macan, terus juga Porsche Panamera. Terus juga kalau misal itu yang nyetir ya, kalau yang nggak nyetir itu seperti Taycan Turbo S, terus juga 911 Turbo S. Itu yang 911 tuh waktu acara di Sentul di Porsche World Roadshow 2023. Dan menurutku aku tetap jatuh cinta sama Cayenne ini. Karena memang ini pun juga merupakan SUV kasta tertinggi dari Porsche. Jadi tidak ada yang lebih besar lagi dari Cayenne untuk SUV. Nah, seperti yang aku bilang di awal, ini adalah versi Cayenne yang base, jadi tipe terendah. Nah, Cayenne sendiri itu ada banyak variannya, banyak banget. Kalau kita masuk ke websitenya Porsche Center Jakarta, itu teman-teman bisa langsung cek aja. Terus kita pilih Cayenne, itu banyak banget, mulai dari Cayenne base, Cayenne S, Cayenne yang coupe juga ada, Cayenne yang e-hybrid, jadi menggunakan penggerak hybrid juga. Terus sampai yang paling tinggi adalah Cayenne Turbo GT. Aku udah pernah review yang Cayenne Turbo GT, linknya aku kasih di kolom deskripsi juga. Itu keren banget dan itu merupakan unit yang mau digunakan di Porsche World Roadshow 2023 pada saat itu. Jadi bukan yang versi all new-nya. Kalau yang ini yang versi all new-nya, jadi sudah lebih mewah, dalamnya sudah lebih canggih juga dan sudah lebih powerful juga untuk mesinnya. Karena pada saat mereka melakukan facelift, ya, mereka menyebutnya facelift, tapi tetap tampilannya itu seperti all new. Pada saat facelift itu dia memiliki penambahan tenaga di bagian mesinnya. Jadi kalau misalkan yang Cayenne sebelumnya itu tenaganya di 340 HP, sekarang dia menjadi 353 HP. Jadi sudah ditune sedikit sama mereka sehingga tenaganya bisa lebih besar juga dan akselerasinya pun juga bisa lebih cepat. Mobil ini yang Cayenne base bisa menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 5,7 detik aja. Dan itu pun biasanya Porsche klaimnya selalu lebih lambat. Lebih lambat itu dalam arti kata 0,1 detik atau 0,2 detik lebih lambat dari aktualnya. Jadi kalau misalkan Cayenne ini 5,7 detik, bisa jadi hasil yang aslinya atau yang aktualnya itu 5,6 detik atau 5,5 detik. Jadi lebih cepat. Jadi hasil klaim akselerasi dari Porsche itu selalu bisa dipercaya. Bagian depannya ini nggak perlu kita bahas lagi, kita lihat betapa maconya mobil ini dari bagian depan. Ini aku yang di unit testku ini warnanya warna putih, namanya Carrara White kalau nggak salah, dari spek tadi aku baca namanya Carrara White. Dan warna ini opsi juga, jadi masih kita bisa milih banyak lagi warna untuk Cayenne ini. Dan yang favoritku itu adalah warna yang cashmere. Itu dari luar mobil itu aura mewahnya itu kelihatan banget dengan warna cashmere itu. Dan itu waktu itu dipajang di Gias waktu pertama kali Cayenne diluncurkan, dan itu cepat banget lakunya, terus terang aja. Baru masuk pagi tiba-tiba sore atau malamnya sudah laku, langsung dibeli orang. Jadi emang
betapa kerennya Cayenne tuh seperti itu. Ini mobil lakunya luar biasa Cayenne ini. Lampu, dia menggunakan lampu LED dan ada 4 buah di sini. Jadi udah pasti terang, dan di RL pun juga ada 4 garis juga ya. Jadi seperti mata gitu aksennya gitu, yang keren juga. Di sini ini ada grill dan di dalamnya pun juga ada flaps. Jadi flapsnya itu gunanya adalah kalau misalkan mobil ini mesinnya perlu pendinginan, itu flapsnya dia akan terbuka. Tapi kalau mesin tidak perlu pendinginan, itu flapsnya dia akan tertutup sehingga menjaga aerodinamika dari mobilnya juga. Jadi itu fitur yang sangat bagus juga. Di sini ada logo Porsche, ya logo yang mahal juga menandakan mobil ini mobil mahal. Jadi kita bisa custom Porsche sesuai keinginan kita. Mulai dari warnanya mau seperti apa, ada banyak pilihannya. Terus velgnya mau seperti apa, ada banyak juga pilihannya. Interiornya mau seperti apa, banyak juga pilihannya. Warna kursinya, leathernya, ada pilihannya juga ada banyak. Bukan hanya itu, bahkan door handle bisa kita pilih. Mau warnanya warna body atau mau warna hitam, itu juga bisa. Fitur-fitur pun itu juga bisa kita pilih lagi. Jadi seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, itu semua ada opsinya kalau misalkan kita mau menambahkan. Jadi banyak betul, jadi kita bisa membuat Porsche yang sesuai dengan selera kita juga gitu loh. Yang kita custom sendiri, itu kan lebih senang rasanya nih. Saya custom sendiri dan hasilnya pun juga keren, sesuai dengan selera kita gitu. Mungkin gitu bagian depannya ya, keren banget deh pokoknya. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Oh ya, sebelum itu harganya dulu. Porsche Cayenne itu harga startingnya berarti mulai dari Cayenne base ya, sebelum di opsi segala macam. Dia mulai dari 3.750.000.000 rupiah off the road. Jadi dia mulai dari segitu, belum menyentuh sampai 4M. Nah kalau yang aku tes sendiri, ini nih harganya dia 4.120.000.000 miliar off the road. Jadi mobil ini menggunakan velg 22 inci dan ini pun masih bisa kita option lagi. Bukan hanya ini pilihannya, ada lumayan banyak kalau nggak salah pilihannya dan ini adalah salah satunya. Dia 22 inci dengan ban Continental, ban terbaik dia. Yang profilnya pun juga cukup tebal sehingga bisa memberi kenyamanan lebih juga. Nah mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive air suspension. Jadi mobil ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau misalkan kita pindah ke sport atau sport plus, dia akan turun. Dia akan turun sampai yang paling rendah modenya itu. Nah kalau misalnya kita pindah ke off-road, itu dia akan naik ke yang mode paling tinggi. Jadi mode off-road ada 2 untuk suspensionnya. Ada off-road 1, ada off-road 2. Nah off-road 2 itu yang paling tinggi seperti ini nih. Kalau di mode normal dia di tengah-tengah lah seperti ini. Ini mode normal, dia tidak begitu tinggi, tidak begitu rendah juga. Dan empuk chassisnya karena dia sudah ada settingan juga untuk chassisnya. Ada chassis untuk sport atau sport plus, ada juga untuk yang comfort. Nah mobil ini pun juga dilengkapi dengan adaptive air suspension with leveling adjustment. Jadi contoh kalau misalkan di mobil lain ya kita membawa barang agak banyak di bagasi gitu sampai penuh, itu kan biasanya dia bagian belakangnya sampai turun ya. Jadi bagian belakang sampai penuh, dia sampai turun. Nah di mobil ini kalau misalkan kita membawa barang agak banyak, terus mobil ini mendeteksi sampai turun bagian belakangnya, itu dia akan langsung adjust. Dia akan menyesuaikan lagi sehingga tetap level. Jadi akan tetap segini terus mau barang bawaan kita sebanyak apapun. Jadi namanya leveling adjustment itu tetap dibuat level depan dan belakang. Dan itu pun fitur yang keren juga. Mobil ini kunci simpel seperti aku bilang tadi, tapi tidak perlu kita keluarkan juga karena membuka pintu cukup kita masukkan tangan kita seperti ini aja. Mengunci cukup kita tekan sensornya aja di pintu itu. Ada roof rail di atas, warnanya juga chrome dia, dan warna yang putihnya ini aku suka ide ya, namanya Carrara White ini. Tapi yang paling bagus seperti aku bilang tadi Cashmere, terus Cayenne-nya itu Cayenne yang coupe. Itu cakep sih, cakep banget. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini pun juga baru dia. Kalau misalkan sebelumnya yang paling kelihatan itu adalah ini kan yang versi non coupe, jadi yang SUV biasa. Plat nomornya yang sebelumnya ada di bagian sini. Sekarang dia ada di bagian bawah sama seperti yang coupe juga. Terus logo Cayenne-nya pun juga biasa ada di atas plat nomornya. Cuman kalau bagian belakangnya sekarang kita lihat ini beda banget sama yang sebelum facelift. Jauh lebih bagus ya menurutku. Di sini ada light bar dari ujung sampai ujung, sama ada tambahan lagi lampu remnya gini di bagian bawah yang jadi panjang juga lampunya itu dari ujung sampai ujung, sama lampu indikator di bagian bawah, sama juga ada lampu mundur dan semuanya juga sudah LED. Sekarang kita lihat bagasinya.
Nah, bagasinya ini besar, besar banget bahkan bagasinya. Nah, kita bisa naikkan dan turunkan suspensinya dari bagian kanan sini. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan barang agak berat, bisa kita turunkan dari sini. Dia langsung turun. Dan ini turun loh ini. Nah, turunnya itu hanya yang bagian belakang aja. Terus bisa turun lagi nih. Udah, ini udah mentok segini dia bisa turun. Nah, kalau udah selesai tinggal kita bisa naikin lagi dari sini. Jadi lihat nih, ini rendah banget. Jadi kita bisa naikkan langsung barang kita. Nah, kalau misalnya kita lupa mau naikin lagi, pada saat kita nyalakan mesin, dia bisa langsung adjust sendiri, dia bakal naik sendiri. Nah, kita tutup bagasi bahkan nggak usah pakai nyalain mesin. Dia langsung naik sendiri. Keren loh ini. Jadi memudahkan kita juga untuk memasukkan barang dan juga mengeluarkan barang juga. Oke, mungkin di bagian belakang, di bawah ada 2 knalpot di kanan sama di kiri. Nah, ada opsi juga kalau misalkan kita mau suara knalpotnya itu lebih garang, lebih besar suaranya. Itu ada sport exhaust. Kalau ini dia masih menggunakan knalpot yang standar, bukan yang sport exhaust dia. Tapi suaranya pun juga sudah cukup enak dia. Sekarang kita lihat mesinnya, karena mesinnya juga powerful nih mobil. Nah, mesinnya sendiri dia 3000 cc V6 dengan turbo, menghasilkan tenaga 353 HP dan torsinya 500 Nm. Jadi tenaga seperti aku bilang tadi, dia mendapat tune up tenaga dari versi sebelumnya itu sekitar 13 HP, dari 340 HP jadi 353 HP. Nah, torsinya dia 500 Nm, tenaga sama torsi itu disalurkan ke 4 roda. Udah pasti ini adalah all wheel drive. Semua SUV dari Porsche itu pasti penggeraknya all wheel drive, tidak ada yang menggunakan two wheel drive sama sekali. Akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu tuntas hanya dalam 5,7 detik. Klaim dari Porsche-nya. Tapi biasanya lebih cepat hasil klaim aslinya. Biasanya mungkin 5,6 detik atau 5,5 detik. Jadi bisa dipastikan klaim akselerasi dari Porsche itu bisa dipercaya juga. Untuk top speed-nya, ini mobil ada pesawat juga, helikopter ternyata. Untuk top speednya itu klaimnya dia bisa mencapai 248 km per jam. Ini mobil yang besar, mesinnya 3000 cc 353 HP, bisa top speednya sekitar 248 km per jam. Yang Cayenne Turbo GT itu setahu dia bisa lebih dari 300 km per jam. SUV jalannya bisa sampai 300 km per jam lebih loh. Keren loh. Bagian belakangnya ini adalah posisi berkendara aku. Tinggiku 179 cm. Headroom dia masih sisa 5 jari. Walaupun ada panoramic sunroof ini, tetap sisa headroomnya banyak ya. Dan legroomnya juga masih banyak. Dan ini ada tempat juga untuk kaki di bawah kursi depan. Jadi lega ini mobil. Bukan hanya mementingkan yang berkendara saja atau pengemudinya, tapi tetap penumpang ini tetap lega dari bagian belakang. Ini enak sih. Bagian tengah sini ada armrest yang besar juga, dan cup holder dari bagian tengah sini dia jadi tidak begitu mengganggu tangan kita lah kalau misalkan kita meletakkan minuman di tengah sini, karena armrest ini pun juga dia besar. Di sini ada AC, ini belum dikletek juga, ada AC juga, ada untuk pengaturannya ini untuk kipasnya, jadi dual zone di bagian belakang ini dual zone dia untuk pengaturan AC-nya. Kanan ada untuk kipas sama suhunya sendiri, kiri juga ada kipas untuk suhu dan juga suhunya sendiri. Jadi nggak perlu repot-repot kalau kiri nggak mau kena AC ya matiin aja langsung dari sini bisa dia. Jadi pun menggunakan seperti layar gini juga, pengaturannya sama kurang lebih seperti yang di depan. Nah, karena ini adalah sebuah Porsche, jadi mobil ini akan lebih nikmat juga kalau misalkan kita nyetir sendiri. Jadi kita langsung lihat aja di bagian depan itu seperti apa. Nah, disinilah tempatnya jika kita mengendarai sebuah Porsche. Kita nyalain dulu. Suaranya aja ini yang standar udah enak dia suara knalpotnya. Apalagi yang pakai sport exhaust lebih enak lagi pasti. Kita gedein dulu AC-nya karena di luar panas soalnya. Nah, posisi berkendaranya ini adalah sebuah Porsche ya. Jadi pasti sangat enak. Ini kursi bisa diatur, bisa ditinggiin pol seperti ini. Bisa tinggi banget seperti ini. Ini kepala aku agak kepotong mungkin di kamera ya. Kita bisa turunin lagi sampai yang paling rendah. Nah, nih
Ini rendah banget, ini sporty banget posisi duduknya sih. Cuman kalau aku sukanya itu sukanya rendah, cuman agak ditinggiin sedikit itu. Jadi tetap ada feelnya nyetir sebuah SUV. Kap mesinnya tetap kelihatan juga. Tapi di posisi balik rendah pun dengan posisi dudukku tadi yang paling rendah ya kursinya ya, itu kap mesin pun tetap kelihatan karena dashboardnya ini dia tidak yang tinggi banget, dia cukup rendah dashboardnya ini. Jadi pas gitu. Pandangan keluar pun juga besar, enak. Di kacanya pun juga besar, yang bagian depan juga besar, blind spotnya pun juga nggak parah banget sih. Nah posisi berkendara pasti enak banget ini mobil, sangat-sangat enak. Porsche sih nggak mungkin nggak. Setirnya ini udah menggunakan setir model baru dari Porsche, jadi lebih bagus dia model setirnya. Terus juga dia sudah dilengkapi dengan Sport Chrono Package, jadi di tengah ada jam analog yang berguna juga untuk stopwatch. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung lap time itu bisa menggunakan stopwatch dari situ juga. Nah di sini ada seperti putaran untuk mode berkendaranya. Kalau kita putar ke kanan dia masuk ke mode sport, suspensi turun, ada sport plus juga, mode paling ganasnya itu paling kencengnya. Nah sekarang kita balikin lagi ke ini suspensi, dia masih turun dulu, kita naikin lagi ke. Nah sama juga ada mode off-road. Nah air suspension sekali lagi dia tergantung juga dari pilihan mode berkendara kita, atau juga kita bisa ngatur sendiri masing-masing dari head unit. Instrumen dia sudah menggunakan full digital, beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia masih menggunakan analog yang bagian tengahnya untuk takometernya, itu sisanya digital di sampingnya. Kalau sekarang dia sudah menggunakan full digital, jadi mengikuti Porsche yang zaman sekarang, Panamera, 911 dan juga Taycan. Semua sudah menggunakan kurang lebih instrumen yang sama seperti ini. Dan ini pun satu kali lihat langsung kelihatan semua informasinya di sini. Nah, shifter ada di bagian bawah sini. Ke bawah kita ke D, ke atas kita ke R. Kita tekan P, dia langsung park. Nah, jadi tengah ini sudah full sekarang untuk menggunakan AC aja. Shifternya kan sebelumnya di tengah. Sekarang sini hanya untuk AC aja. Jadi dual zone untuk AC, jadi 4 zone, depan 2, belakang 2. Jadi sendiri-sendiri untuk pengaturannya itu, dan itu bagus juga. Luar biasa sih. Top ini. Sekarang kita langsung cobain aja seperti apa rasanya mobil ini. Karena ini mobil bukan hanya bisa dinikmati dengan cara diem di tempat aja, tapi kita harus coba di jalan. Kita lihat betapa kencangnya mobil ini. Let's go. Oke, sekarang kita mau cobain dulu untuk launch controlnya. Kita pindah ke Sport Plus, kita pindah gede lagi. Kita injak rem yang dalam, gas yang dalam. 1, 2, kenceng banget. Udah 100 lebih. Gila. Ini tipe base loh ini. Ini tipe base loh ini. Tipe base aja udah kenceng. Wah gila. 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam 5,7 detik. Tapi feelingku kelihatannya lebih dari, bukan lebih tapi kurang dari 5,7 detik deh. Kenceng banget soalnya. Dan powernya itu juga bersama, dan pada saat perpindahan gigi itu juga kencengnya ini mobil. Seneng banget sumpah bisa ngetes mobil ini tuh. Remnya juga kurang puas rasanya kalau nggak nyoba sekali lagi. Sekali lagi. Oke. 1, 2. Wah gila, pindahan giginya. Gila. Ini adalah the best SUV yang pernah aku coba. The
best SUV yang pernah aku coba. Ini aja udah Cayenne best udah kenceng ini, nggak kebayang misalkan Cayenne Turbo GT itu kayak apa dia kencengnya. Gokil sih, gokil Porsche, top. Seneng banget bisa kesampaian juga nyoba Cayenne, nyaman tapi bertenaga. Ini Cayenne emang nyaman ya, nyaman banget ini mobil. Walaupun kita tahu ini mobil punya tenaga yang sangat besar dari mesinnya itu tuh, tapi tetap ini mobil nyaman banget. Suspensinya dia empuk, tapi kalau misalkan mau diset jadi keras pun juga bisa. Cukup kita bisa masukkan ke sport seperti ini, itu dia suspensi dia akan langsung mengeras. Dia masuk ke chassis yang sport. Kalau kita masukkan ke sport plus, dia akan lebih keras lagi, dan itu pun juga mobilnya akan langsung turun suspensinya ke yang paling rendah juga, bukan hanya mengeras suspensi tapi juga dia turun ke bawah, dan ini berasa gitu suspensi dia lebih keras. Iya kerasa, dia lebih keras tuh berasa banget. Tapi kalau udah kita pengen jalan santai, kita masukin ke mode normal aja, dia akan langsung naik suspensinya, dan langsung mobil ini mengayun kayak karpet terbang sampean, saking enaknya itu. Enak banget di tol tuh jalan 80, 90 itu tuh kayak nggak berasa kenceng sama sekali, saking enaknya itu tuh. Enak banget ini mobil. Terus kabinnya pun juga yang baru kan ini ya. Ini adalah cockpit desainnya Porsche terbaru. Jadi dia sudah rata-rata sudah full digital semua. Jadi hampir nggak ada analog sama sekali, kecuali yang sport chrono-nya itu aja dia masih menggunakan analog. Tapi memang kalau itu memang sudah khasnya Porsche gitu loh. Memang dia menggunakan analog. Posisi nyetirnya enak, sporty banget, pastilah ya sporty banget dia, nyaman. Posisi duduknya ini nggak bikin capek sama sekali. Aku kemarin betul-betul nyetir mobil ini 3 jam berturut-turut, hampir 4 jam, dan itu nggak berasa capek sama sekali, malah pengen nyetir terus, nggak berhenti-berhenti kalau perlu, saking enaknya ini mobil. Jadi memang mobil ini tuh mobil seperti Porsche ya, itu nggak cukup kalau kita hanya duduk di dalam merasakan kursinya, posisi duduk itu kurang, tapi memang kita harus nyoba langsung gitu, baru kita tahu ini mobil kenceng dan enak gitu loh. Karena Porsche itu mereka bukan hanya membuat mobil yang contoh seperti 911 ya, mereka tuh 911 itu kan mobil dua pintunya mereka, sedan dua pintunya mereka. Nah mereka membuat itu tuh bukan memikirkan hanya untuk akselerasi saja, bukan hanya mikir untuk kenceng-kencengan, untuk handling saja, tapi mereka juga membuat mobil itu tetap enak untuk digunakan sehari-hari. Jadi Porsche ini adalah brand yang menjual sports car yang bukan hanya kencang, tapi juga tetap untuk daily mobilnya mereka tuh sangat enak, sangat bagus untuk daily. Jadi memang bagusnya Porsche tuh itu tuh top sih. Nah kalau misalkan kita pengen jalan cepet ketika kita pengen ngebut, ini mobil ini ada satu fitur yang namanya Sport Response Button. Letaknya ada di tengah-tengah untuk pengaturan mode berkendara. Jadi kalau kita pencet, dia langsung RPM-nya naik, dia dikasih timer 20 detik. Kalau misalnya kita mau gas, dia juga sudah siap juga. Asik sih. Lagi ditambah dia ada mode manualnya juga. Oke, pedal shift dan pedal shift ini juga rasanya solid banget sih. Asik loh ini mobil. Nyaman tapi bisa kenceng itu, punya mobil yang nyaman bisa kenceng tuh asik banget. Kalau berbicara masalah kekurangan ya, aku nggak bisa menemukan kekurangan di mobil ini, jujur aja. Aku udah pakai mobil ini cuma jalannya lumayan jauh, walaupun aku hanya pinjam sekitar 2 hari aja, tapi aku udah kemarin tuh pakai seharian pada saat ngambil jalan, terus hari ini juga keluar jalan lagi, dan aku nggak bisa nemuin kekurangan di mobil ini. Jadi memang mobil ini tuh sudah sangat bagus gitu loh, udah sangat-sangat bagus. Berbicara masalah konsumsi bahan bakarnya, udah pasti yang beli mobil ini tuh nggak begitu mikirin konsumsi bahan bakarnya seberapa irit, seberapa boros. Mereka sih beli ya langsung pakai aja. Nah tapi kalau teman-teman tanya berapa, karena aku belum sempet tes ya untuk konsumsi realnya berapa dalam kota dan dalam tol berapa. Aku kemarin hanya tes aja mungkin dalam cara berkendaraku sehari-hari.
misalkan kemarin terkena macet lah, masuk tol lah, digabung semua, itu aku mendapat sekitar 11 km per liter kalau dari cara berkendaraku sehari-hari, yang berarti juga sudah lumayan lah. Aku dapat 10 sampai 11 km per liter tuh sudah lumayan banget. Dan itu mengingat mesinnya pun juga 3000 cc V6, 11 km per liter itu sudah baik, angka yang baik menurutku untuk sebuah mobil ini. Senang banget sih akhirnya bisa nyoba langsung Cayenne ini ya, setelah menunggu cukup lama juga akhirnya dapat kesempatan. Sebetulnya aku udah pernah coba dulu sekali pada saat Porsche punya event di Pantai Indah Kapuk. Itu aku nyoba yang Cayenne e-hybrid, tapi yang sebelum facelift. Dan itu pada saat pertama kali aku punya SIM juga. Itu aku senang banget, dan itu juga ngerasain aja itu mobil memang udah enak banget, sangat-sangat enak. Terus juga waktu sempat nyobain Panamera juga. Kalau Panamera alhamdulillah udah tes juga, dan linknya aku taruh di kolom deskripsi. Itu yang Panamera e-hybrid, itu puas banget juga ngetes itu. Sama juga Macan 3, Macan yang terbaru aku juga sudah pernah review, linknya juga aku taruh di kolom deskripsi. Tapi kalau yang review statis yang di tempat aja, semua Porsche sudah pernah aku review untungnya. Dan ini adalah Porsche yang selanjutnya aku review, dan aku seneng banget bisa review mobil ini karena memang ini adalah Porsche favoritku si Cayenne ini sih. Thank you banget Porsche Indonesia, thank you banget. Semoga suatu saat bisa kebeli mobil ini satu.